Di luar dugaan ini anak rewel, mungkin udah ngantuk kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, kita memasuki makalah. Kemarin makalah yang ke-17, sekarang makalah yang ke-18. Kitab Nasail Ibad. Al-Maqalah As-Saminah Asyrah, makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna ma halaka man halaka qablakum isalasi khisam. Bahwasanya banyak kaum-kaum yang binasa, kaum-kaum yang hancur sebelum kalian, itu dikarenakan 3 perkara. Bisalasi khisalin. Jadi ada 3 faktor yang bisa menyebabkan kehancuran satu kaum. Apa yang pertama? Yang pertama, bifudulil kalam. Fudul artinya berlebihan. Berlebihan dalam hal ucapan. Yang kedua, wa fudulit ta'am, berlebihan dalam makanan. Dan yang ketiga, wa fudulil manam, berlebihan dalam tidur. Nah, 3 hal ini yang menyebabkan kehancuran satu kaum katanya. Yang pertama, fudulul kalam. Keterangan di sini adalah fudulul kalam artinya wa huwa ma la khaira fihi fid dini wa dunya. Artinya banyak bicara, berlebihan dalam berbicara, tetapi hal-hal yang sedikit pun tidak memberikan manfaat dalam urusan agama. Ya, ngobrolnya tuh ngalur ngidul nggak jelas, ngomong aja tapi manfaatnya nggak ada. Ya, dan ini memang kita lihat ya, orang kalau ngomong tanpa dipikir-pikir maslahat madaratnya, asal ngomong aja, dampaknya negatifnya itu mafsadatnya lebih gede daripada manfaatnya. Betul nggak Pak? Bisa terjadi konflik gara-gara bercanda. Ya, apalagi zaman sekarang ya Pak ya. Zaman sekarang yang zaman medsos media, orang kalau tidak punya filter, ya mudah sekali mengomentari gitu. Tanpa tahu motif ceritanya, tanpa tabayun klarifikasi masalahnya, komentar, bikin video, share, itu bisa ribut gara-gara itu, betul nggak? Betul atau tidak Pak? Iya, kita nggak tahu ceritanya, nggak tahu asal usulnya, komentar, bikin video, di TikTok di share, di IG di share, rame begitu. Makanya tidak sedikit tuh kita lihat kalau di berita-berita tuh, Jacksona mah saling tembak gitu ya. Yang ini ngomong, yang ini nggak terima, ujung-ujungnya hukum aja. Nah, ini bikin rusak tuh. Ya, makanya berkaitan masalah kalam, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu bentuk kesempurnaan Islamnya seseorang katanya, apa itu? Tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Udah ya, jadi kalau kita memang mau ngomong, mikir dulu manfaat enggak nih, sekiranya mat lebih baik diam aja deh. Dalam hadis lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, berkaitan lisan kata Nabi ada 2. Yang pertama, falyaqul khairan, pakai tulisan, ngomong yang baik-baik aja. Bicara yang positif aja. Bicaranya hal yang bermanfaat, falyaqul khairan. Bicaranya mulut kita yang baik-baik aja. Nasihat, dakwah, motivasi, ya, memberikan sugesti kepada orang lain. Ada yang sedih, kita hibur. Ada yang lemah, kita kuatin. Ya enggak? Mengajak kepada kebaikan. Itu aja. Yang kedua, kalau kita belum ada kemampuan untuk menyampaikan yang baik-baik, auliasmut, lebih baik di udah selamat.
Jadi fungsi lisan itu dua aja katanya. Ya, tanda sempurnanya Islam orang tuh urusan lisan dua tuh. Kalau mampu kita ngomong yang baik, kalau tidak mampu lebih baik diam. Nah, gitu. Nah, yang menjadi rusak satu kaum ini fudul, berlebihan. Berlebihan ini bukan berarti banyak ngomong, tapi dalam artian ngomong tapi tidak ada manfaatnya. Ya, kalau kita nih mau balik ya, harus banyak ngomong, Pak. Wah, kalau Ustadz pakai dalih ini cicing baik ya, dia harus cicing. Ya. Ustadz nggak mulai nggak boleh ngomong saya, lah salah tempat itu namanya. Kita mesti ngomong karena ini menyampaikan kebaikan. Artinya di luar konteks ini, sekiranya kita mau ngobrol, bicara, komentar sesuatu, dipertimbangkan mata. Iya. Sekarang kan lihat ya Pak ya, di Indonesia ini luar biasa katanya Pak. Katanya netizen Indonesia ini sangar-sangar katanya, betul Pak? Betul ya? Iya. Netizen Indonesia ditakuti dunia loh Pak. Israel aja bertekuk lutut katanya. Nah, mungkin kelebihannya orang Indonesia begitu kali ya. Jago ngomong. Makanya orang Indonesia jangan lihat ribut pokoknya mah. Babak belur aja orang mah. Tapi dalam artian begini, bukan berarti medsos ini tempat kita, maaf ya, ibarat orang mual muntah gitu. Bukan tempat kita ngeluarin muntah, bukan. Kita kesel sama orang, medsos. Gak seneng sama fulan, medsos. Hati-hati. Ya. Kita ini orang beriman, kita ini orang berilmu, kita ini orang bijak, segala sesuatu mesti dipertimbangkan. Fakir qabla an ta'zima dalam kitab Mafurot. Berpikirlah secara matang sebelum kau berbuat, katanya. Sebelum kau bicara, sebelum kita apa? Fakir katanya pikirin matang-matang, difilter dulu nih. Ya terus terang Pak, saya juga kalau lagi lihat apa gitu ya YouTube, gatal pengen komentar Pak, tapi nggak usah gitu aja. Jadi ada pertimbangan masalah gitu ya. Itu yang pertama, fudulul kalam, berbicara, banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya. Lalu yang kedua, bifudulit ta'am, terlalu banyak makan. Bukan berarti nggak boleh makan ya Pak ya, yang dimaksudnya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, apalagi sampai ada istilah mubatir. Dalam Islam itu Pak, masalah tidak melarang ya, sekali lagi tidak melarang untuk makan enak, enggak. Ya, silahkan, tapi yang dilarang itu berlebihannya. Kenapa? Karena Allah ciptakan perut kita ini kapasitasnya segini, terbatas. Boro-boro istilahnya kita nih jelma benghar, lantas makan bakso 10 porsi. Banyak amat Pak, pan aing boga duit cenah. Iya boga duit, tapi kan porsi itu namanya fudul to'am. Berlebihan Pak, nggak ngelarang, memang duit-duit kita, tapi mikir dong kapasitas perut dilihat. Nah, itu namanya fudul. Nah, bagaimana supaya tidak fudul? Maka jangan sampai dalam urusan makanan ada istilah mubazir. Ya makan bolehlah seperlunya. Kalaupun kita beli makanan banyak, berarti berbagi dong sama tetangga gitu maksudnya. Jangan kita dimakan sendiri, yang makan kita justru timbul mador. Nabi Muhammad itu mengajarkan Pak, pola makan itu pola makan sunnah Nabi itu supaya tidak terjadi fudul. Yuk saya ajarkan sedikit ya. Nih salah satu sunnah Nabi Pak. Salah satu sunnah Nabi ketika makan itu disunnahkan kita apa diantaranya Pak? Makan berjamaah, itu sunnah Nabi. Kemudian apalagi yang umum nih, yang umum adalah kita sebelum makan baca doa. Nah, kenapa baca doa? Kenapa? Apa doanya? Nggak seperti apa namanya? Ya, udah pasti hafal. Kalau nggak hafal, doa makan kebangetan itu. Apa doanya? Allahumma lekas untuk kita mau puasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kenapa Nabi ngajarin ini Pak? Supaya ketika kita makan bukan berdasarkan hawa nafsu.
Sampai-sampai Nabi mengatakan seandainya ada orang yang makan tanpa mengucapkan bismillah, tanpa baca doa, maka saat itu dia menghadirkan, ngelibatin setan ketika makan. Jadi yang makan bukan kita, setan yang makan itu, Pak. Sampai-sampai yang Nabi ngingetin, seandainya kau lupa baca bismillah, tahu-tahu di tengah makan, ingat. Di tengah makan ini, astagfirullah, kan baca doa tadinya. Belum baca bismillah di tengah-tengah. Bismillahi awaluhu wa akhir, maka setan yang tadinya makan makanan kita langsung dimuntahkan deh. Nah itu diantaranya ya, supaya menghilangkan fudul makan kita bukan karena hawa. Pernah nggak Bapak ngalamin makan asa tuarep-warep, nambah di asa ngeunahnya, itu bukan ngeunah Pak, Bapak teh nafsu jeung setan daharna eta mah. Jadi perasaan nggak mentok-mentok. Betul Pak? Pernah nggak ngalamin gitu? Eta kanyawan berarti itu bismillah eta. Berarti nggak baca bis? Karena doa itu seukuran kita sebetulnya. Tuh ya. Nah, kemudian apalagi menghindari fudul dalam makan, Nabi mengajarkan ya. Nah, cara duduk makan itu begini Pak, sunahnya. Kalau kita kan kebanyakan gimana? Sok ieu. Nah, gitu kan. Nah, kalau sunnah Nabi itu, posisinya begini, duduk iftirasi, kemudian angkat sebelah kanan. Nah, begini nih. Ini makan begini Pak, untuk menghindari fudul, supaya makan kita tidak berlebihan, dan pada saat mau penuh, itu perut udah ngasih takaran. Ya, takaran. Kenapa pada saat kita duduk begini Pak, masih ingat caranya ya, duduk iftirasi, tahiyat awal, tinggal angkat aja begitu tuh. Ini namanya duduk iftirasi. Nah, kalau makan begini Pak, insya Allah tersampai bahasa Indonesia kemelakaran, ya kekenyangan lah. Ya, kan ada orang makan overdosis sampai, nah itu overdosis berarti melampaui batas, melewati batas maksimal, itu bisa bahaya jadi penyakit ya. Maka kalau duduk begini, insya Allah nggak sampai ke situ. Dia udah ada batasannya. Kenapa? Karena posisi begini perut kita ya itu terbagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah begini. Nah ini Nabi mengajarkan supaya makan kita tidak fudul, berlebih. Takarannya waktunya kenyang-kenyang, enak, nggak sampai sakit perut gitu. Bisa diperhatikan ya. Jadi makan kita begini. Gitu. Duduknya begini tuh. Ya, makanya kalau Bapak makan berjam lihat saya begini, ya begini memang duduknya. Ya, sebab lo banyak mungkin beri daharnya Pak. Nah, kalau makan begini, tungtung apa? Lapar ya terus gitunya. Gitu. Jadi kalau begini dia ada limitnya. Secara otomatis itu perut kita udah ngasih limit, udah berhenti nih segini udah. Otomatis. Walaupun Bapak pakai nafsu, tetap nggak bisa, tetap pasti berhenti. Karena ada limitasi otomatis itu. Ya, jadinya begini tuh. Nah, gitu. Nah, itu untuk menghindari fudul berlebihan yang bisa menimbulkan kemudaratan. Dan dampak kalau orang sudah berlebihan makan, dampaknya kemana Pak? Mata. Ya, mata ini dan kedua mata pencaharian jebol Pak, dahar bae. Ya. Iya, kalau orang terlalu banyak makan itu larinya betul Pak ke mata. Tumbuh bawa anak, males aja. Nah ini kan sangat-sangat mempengaruhi produktivitas ya Pak ya. Iya, terlalu banyak makan dampaknya ke mata. Aktivitas kita berkurang gara-gara apa? Gitu ngantuk aja buahnya. Ya, akibatnya apa? Bukan hanya pekerjaan. Sok lah ya. Kalau kita banyak makan, ngaji ngantuk nggak? Ngaji ngantuk nggak? Ini sekarang aman, belum pada ngantuk, hanya belum makan nih. Aman, kaciri. Coba kalau udah makan, nyender lagi, saya mau salam, ya aman. Pak, makanya kalau ngaji, sebetulnya Bapak duduk nyender ini rawan, Bapak. Rawan. Apalagi sebelum ngaji makan dulu, mana itu, ya, udah ruangan ber-AC lagi, Allahu Akbar, ya. Tuh ya, fudul ta'am, berlebihan dalam makan. Bahkan bukan hanya ngantuk, Pak. Orang yang terlalu kenyang,
justru bisa berdampak negatif, dorongannya justru nanti maksiat. Berbeda ya dengan halnya orang yang mengurangi porsi makan. Mengurangi porsi makan. Itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu dijelaskan gitu. Banyak fadilah orang yang mengurangi porsi makan. Bisa dengan berpuasa atau makan sedikit. Makanya Nabi itu mengajarkan Pak, dalam pola makan. Ya, agak susah juga diamalin nih. Apa sunnah Nabi Pak? Makan sebelum lapar, terus pan eta hese Pak. Kalau belum kenyang kita nggak bisa berhenti, betul nggak? Ya, itu konsepnya begitu. Supaya apa? Supaya makan kita dibatasi, supaya menghasilkan energi positif. Sebab kalau kita berlebihan, yaitu hawanya ngantuk, pengen tidur, malah maksiat tentunya. Nah, dengan membatasi makanan dengan cara puasa atau dibatasi makanannya tadi, itu akan menjadi energi positif. Dan satu lagi nih, satu lagi nih. Berkaitan makan, ternyata amal-amal kita setelah kita makan, mau positif, mau negatif, itu tergantung niat ketika mau makan. Tergantung niat, Pak. Pentingnya kita niat lillahi ta'ala, minimal dalam hati doa, ya Allah, saya niat makan supaya ibadah saya tambah kenceng gitu. Insya Allah habis makan kenceng ibadahnya. Ya Allah, saya niat makan supaya kerja saya semangat. Jadi semangat kerjanya. Tapi kalau kita makan hanya sekedar memperpurutkan perut lapar, hawa nafsu, udah kebayang. Betul Pak? Ya ini sarele, tidur lagi, ngantuk lagi, malas sholat, malas baca Quran, malas. Coba kelihatannya Pak, Bapak habis makan, jarang yang pegang Quran Pak. So, coba Bapak habis makan langsung pegang Quran enggak? Pak, canggup berapa jus? Tuh, kakara noong is ngantuk. Baru pegang mushafnya udah tinggi ngantuk duluan. Berat ya. Maka kembali kepada di awal. Makan niatnya apa tadi? Ya Allah, saya niat makan supaya ibadah saya semangat. Gitu dipasangnya. Insya Allah tuh Pak, asbab daripada niat tadi, makan yang kita makan itu jadi energi positif. Gitu ya. Lalu yang ketiga, wafudulul manam. Dampak kalau orang banyak makan, berlebihan dalam tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu, sesuatu yang betul-betul aktivitas tidur ini membuang-buang waktu sifatnya. Orang yang mestinya produktif, menghasilkan hal yang positif, habis waktunya hanya untuk tidur. Ya, ini pun tidak baik. Ya, banyak orang yang hancur masa depannya, kehidupannya gara-gara banyak tidur. Kebayang nggak tuh Pak? Apalagi kita sudah punya keluarga, punya istri, sok pasal bapak di rumah tidur aja, pemajikan rumah kira-kira Pak. Istri kita gimana? Uring-uringan dia, ya stres dia, lakinya tidur mulu kan begitu Pak. Itu rumah tangga bisa berantakan gara-gara Pak tidur. Nah itu ya. Ini 3 hal. Baik, kita menceritakan sedikit ya. Apa gitu selesai nih. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan kehancuran satu kaum. Lalu makalah selanjutnya al-maqalah at-tasi asrah, makalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ya. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi beliau mengatakan, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu warda rabbahu qabla ayyalqahu. Kata Sayyidina Yahya bin Mu'ad beliau mengatakan, tuba, sungguh beruntung 3 golongan ini. Yang pertama siapa? Liman taraka dunya qabla an tatrukahu, bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Paham nggak Pak? Beruntunglah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini ya. Yang dimaksud taraka dunya qabla an tatrukahu ai al khair al kasir
liman sarafa amwalu fi anwa'il bir qabla biha anhu. Maksudnya adalah dia punya dunia, dia punya harta, maka hartanya mumpung hidup dia tasarrufkan, dia gunakan, dia pakai, dialokasikan untuk kebaikan-kebaikan, dilepas dulu tuh dunianya tuh. Dilepas dulu kan. Kebanyakan kan orang punya duit diketepinnya banyak, kehidupan deh, takut miskin. Buat saja beli ini, beli itu, ntar gimana, dikekepin, ditabungin tuh, sampai ngebengkak tuh rekening ya, dikekepin itu. Itu artinya dunia yang dipegang. Tapi orang yang beruntung adalah dunia yang dilepas gitu maksudnya. Ya, dilepas, tapi alokasinya benar, fil khair, wa fil birri, dalam kebaikan. Kotak amal, panti asuhan, anak yatim, kaum duafa, pesantren, masjid, musola, begitu. Ini orang beruntung. Ya, kenapa? Karena memang harta itu Pak ada 3 ya. Harta kita tuh ada 3. Ada 3 jenis harta. Ada harta yang kita gunakan untuk kita, untuk kebutuhan kita, maka harta itu akan hilang, binasa dan hancur. Apa maksud yang kita gunakan? Kita gunakan untuk makan. Kita punya duit nih, kita alokasikan untuk makan. Beli makanan, dikunyah, masuk perut, hancur, buang, warna kuning. Betul Pak? Itu artinya duit yang kita pakai untuk makan, hancur Pak. Duit 100.000 apa tadi dahar. Unyah tuh duit, masuk perut, buang jadi kotoran. Ada lagi duit yang kita pakai untuk pakai bajunya Pak, beli baju mahal, dipakai, sobek, kotor, lepas, jadi elap, jadi keset. Betul nggak? Kita beli mobil bagus banget Pak, tapi lama-lama udah berpuluh-puluh tahun kan doyok juga tuh, banyak penyakitnya, lama-lama di garasi nggak kepake, jadi rongsokan. Rumah juga sama, lama-lama rusak, hancur. Itu harta yang kita pakai untuk diri kita. Yang kedua, ada harta yang kita simpan nggak dipakai. Punya duit tapi nggak dipakai, simpan aja. Maka harta itu akan jadi peninggalan atau waris. Mati kita, maka itu harta kita tinggalin. Otomatis itu harta yang kita simpan jadi warisan. Nah, yang ketiga nih adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang sebetulnya yang akan membawa kita kepada keabadian. Ya, harta kita juga, tapi masuk kotak amal. Harta kita juga kita sedekahin buat masjid, itulah harta yang membawa kepada kita kepada keabadian. Harta yang akan kita bawa, harta yang kita sedekahin. Terus terang ya Pak ya, mungkin kita termasuk lah Pak. Kalau duit kita pakai sedekah berat apa enteng? Bandingannya kalau kita jajan, belanja ke mall, ke Indomaret, ke mana lah gitu ya, kulineran, dengan kita sedekah masukin kotak amal, lebih berani mana ngeluarin duitnya? Lebih berat mana kira-kira? Berat sedekahnya Pak. Ini pada dia begini, apa nggak pernah merasa? Berat nggak untuk sedekah Pak? Beratnya. Kotak amal dibuatkan sudah ada. Coba Bapak kotak amal lewat, kotak amal di dompet Bapak ada duit. Ya, kita buktikan. Ustaz cinta, suruh lain. Buka dompet masing-masing, buka di dompet itu ada warna-warni Pak. Ada warna pinki, Soekarno katanya. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, abu-abu. So, lembaran mana yang paling enteng diangkat? Yang paling berat warna apa Pak? Ya. Ternyata kalau duit yang angkanya paling gede untuk orang urusan suraka itu berat. Aduh, mau ngeliat warna pink asalnya gitu ya. Berat banget tuh, yang Soekarno tuh berat banget Pak. Betul apa tidak? Berat. Kenapa? Karena mindsetnya dipasangnya salah.
Orang bersedekah berat, kenapa Pak? Karena dalam pikiran dia sedekah itu ngasih ke orang, maka berat. Tapi kalau kita putar di balik, sedekah itu tabungan saya, harusnya begitu. Tabungan yang bakal kita ambil balik, Pak, betul nggak? Tabungan yang akan kita ambil keuntungannya berlipat-lipat, pikirannya begitu. Jadi judulnya, saya sedekah itu nabung, bukan ngasih orang, bukan ngasih masjid, bukan ngasih yatim, saya nabung Pak, nitip ke DKM Al-Ikhlas, tenden didinya. Sama seperti Bapak nabung di bank. Ayo saya mau tanya Pak, Bapak nabung di bank pengen sedikit atau banyak? Berani Bapak kedatang ke teller, Pak saya mau nabung Pak. Berapa Pak? 1.000. Ih si Bapak mau nyimpen di 1.000. Betul Pak? Malu nggak tuh Bapak nabung 1.000? Malu apa tidak? Malu. Udah tellernya cantik-cantik lagi. Pan ngereng-ngereng. Harusnya seperti itulah ketika Bapak masukin duit ke kotak amal. Isi ini ke tabungan saya. Betul atau tidak? Jadi mindsetnya tuh yang begitu tuh. Orang kenapa bersedekah? Karena perasaan kita ngasih orang, ngasih anak yatim. Yatim kan bukan keluarga. Itu pikirannya itu yang bikin kita justru kecil. Tapi ketika kotak kami tabungan kita, jor-joran. Karena yang namanya tabungan, kita juga yang ngambil, betul nggak? Bahkan beda kalau kita nyimpen rekening di bank, Pak. Ya, nyimpen duit kita di bank. Maaf ya, ada istilah bunga katanya. Walaupun itu riba. Paling berapa persen sih, Pak? Betul nggak? Tapi kalau kita nyimpen, menginfakkan harta di jalan Allah, entah itu buat masjid, entah itu apapun judulnya, yang penting infak, Allah lipat gandakan minimal 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi kira-kira kalau ngeluarin duit begitu, untung apa rugi, Pak? Untung. Kan anggar we kita susah sedekah ya, Pak. Karena mindset awalnya kita ngasih ke orang. Tapi kalau kita rubah, saya nabung. Oh, Ustaz, saya nitip ya duit saya nih. 10 juta. Udah nama gitu ya. Langsung penuh di kotak. Ya, gitu. Begitu ya, dari yang pertama tadi, beruntunglah orang yang meninggalkan dua sebelum dia meninggal. Artinya dia keluarin. Yang kedua, siapa orang yang beruntung? Wa bana qabra qabla ayyan pulau, adalah orang yang membangun kuburnya, mempersiapkan kuburnya sebelum dia memasuki itu kubur. Sama Bapak, kita di dunia butuh tempat tinggal nggak? Iya. Ya. Ada orang belum punya rumah. Saya pengen rumah. Saya beli tanah dulu deh. Cari tanah yang cocok deh. Udah beli tanah, beli material, betul nggak? Pasir, bata, split, semen, beli tuh, dia bangun. Kenapa? Karena saya pengen tinggal di situ, Pak Ustadz. Biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, biar anak saya bisa belajar, bisa tidur, aman. Pikirnya begitu. Jadi kalau orang pengen nyenyak, pengen nyaman, pengen tenang, pengen aman, bangun rumah. Dan itu mesti nyicil, dipersiapkan. Pak, kita bakal masuk kubur semuanya loh. Betul nggak Pak? Udah nyiapin belum kubur kita? Iyalah, belum pesan. Bukan itu ya. Yang dimaksud bukan Ustadz, saya belum pesan Pak Ustadz. Kuburan banyak Pak, di Pasir Tanjung ada. Ini Koral Hegar kemana nih? Mana? San Diego Hill. Wih, keren. Keren. Pak, San Diego Hill tahu nggak harganya berapa? Paling murah itu 2 kali 1 72 juta. Paling murah. Yang paling mahal VVIP itu bisa mencapai 4 miliar. Gila, sini berapa? Wah, bener Pak, pakai AC kali ya Pak. Pakai WiFi Pak di dalamnya itu. Ya Allah, sampai 4 miliar. Itu kira-kira ada garansi bebas pertanyaan munkar nakir nggak kira-kira? Akhirnya saya tahu dari mana, karena ada jamaah seorang Tropicana di sana, di makamnya. Saya nanya sama keluarganya, di mana Pak? Saya bilang, yang berapa paketnya? 100 juta, 100 juta. Paling murah 70 juta aja tuh. 70. Ada yang mau ngambil nggak Pak? Mendingan Pasir Tanjung ya. Nah, kita bakal masuk kubur, disiapin dari sekarang. Bagaimana persiapkannya? Maksimalkan amal solehnya. Udah Pak. Jadi kalau Bapak dikubur pengen nyaman,
Sandiaga Hill nggak ada jaminan, Pak. Percuma orang kaya pesan VIP sampai 4 miliar tapi mati nggak bawa amal, anggarwe digebugan, sengsara dikubur, betul nggak? Belum ada jaminan mendapatkan nikmat kubur tanpa amal, azab kubur. Walaupun Sandiaga Hill, mendingan Pasir Tanjung ya, betul Pak tidak? Pasir Tanjung tapi yang meninggal ahli amal soleh, subhanallah, masuk kayak istana tuh kubur. Jadi intinya gini Pak, kalau kita pengen nyaman masuk satu tempat, mau tidak mau siapin sedekah kirim. Karena gini Pak, sifat kubur itu apa? Dalam kitab An-Nubuwatilin, sifat kubur itu sempit, panas, gelap, sendirian. Kebayang nggak Pak? Coba Bapak ilustrasikan ya dalam pikiran kita, seolah-olah kita masuk yang sempit, gelap, panas, sendirian. Gimana rasanya? Kebayang. Kubur loh Pak. Nah sekarang kita mesti mikir gimana caranya supaya kubur kita nyaman. Amal dari sekarang. Kan yang bikin nyaman kubur kita amal. Sholat yang kita jaga itu yang akan melapangkan kubur kita. Apalagi Pak, supaya tidak gelap, terang menderang, perbanyak baca Quran. Betul? Supaya tidak tidak sempit, banyakin sedekahnya. Supaya kita tidak sendirian, maka banyakin amal-amal kebaikan, maka amal itu akan hadir menemani kita nanti di alam kubur. Amin ya Pak. Jadi intinya, jadi kalau kita pengen nanti dikubur happy, senang, dari sekarang siapin. Itu maksudnya. Bana qabrahu, orang yang beruntung itu adalah orang yang mempersiapkan kuburnya sedemikian rupa, senyaman mungkin dengan amal sebelum dia mati kemudian masuk ke dalam kubur. Mak, hari kuburnya di mana baik, Pak, terserah, ya enggak? Kita nggak tahu mati di mana, nggak tahu. Gitu. Terakhir, siapa orang yang beruntung? Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu, adalah orang yang telah membuat Rabbnya ridho kepada dia sebelum dia bertemu dengan Allah. Ayo, kita bakal mati nggak? Bakal mati kan? Mati itu artinya apa Pak? Kan ada bahasa begini, ketika ada orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat, itu artinya kita kembali menghadap Allah, kita balik kepada Allah. Wa basyiris sabirin innalillahi qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan semua akan kembali kepada. Jadi mati itu kembali kepada Allah. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang ketika hidup dia bikin Allah senang gitu. Dia bikin Allah senang sama dia sebelum dia mati. Maka dalam hadis mengatakan begini, siapa orang yang senang jumpa Allah, maka Allah pun akan senang jumpa dengan dia nanti di akhirat. Bapak pengen nggak begitu Pak? Pengen nggak? Latihan dari sekarang, karena hidup kita ini ada 3 panggilan. Pertama, panggilan sholat. Yang kedua, panggilan ibadah haji. Yang ketiga, panggilan kematian. Nah, supaya panggilan kita ini indah, supaya kita bahagia ketika menunaikan panggilan Allah nanti ketika mati, latihan kapan? Ketika sholat. Hayya 'alas shalah. Itu panggilan siapa? Bukan panggilan DKM, apalagi panggilan KRT, bukan Pak. Itu panggilan siapa? Allah itu. Kalau bahasa bebasnya bapak-bapak warga Hegar, ayo sini sholat, Allah tuh manggil. Maka supaya nanti ketika malakul maut datang kepada kita karena kita dipanggil Allah, latihan ketika sholat, labbaik ya Allah, buru-buru datang ke masjid. Itu latihan kita happy ketemu Allah, senang dipanggil Allah, maka nanti pulang kepada kita dalam keadaan bahagia. Amin ya Rabbal. Jadi intinya ketika sholat jangan berat Pak, senang. Dengar adzan, alhamdulillah, senang banget. Happy dengar adzan, jangan kesel. Dengar adzan Allah, sholatnya yang mencapai kakak sholat diri. Dengar adzan kesel, ya. Tapi kita ganti nih. Jadi setiap ada panggilan sholat kita
Maka nanti kalau kita pulang, Allah senang nyambut kita nantinya. Amin ya Rabbal. Baik itu ya. Jadi ada 3 golongan yang beruntung. Yang pertama tadi dia punya dunia, dia alokasikan sebelum nanti dunia meninggalkan dia. Yang kedua mempersiapkan kuburnya dengan amal soleh. Dan yang ketiga apa tadi? Membuat Allah ridho sebelum dia berjumpa dengan Allah, sebelum dia menghadap Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.